Oke, halo-halo Sobat SMK, kembali lagi bersama saya Gabriel Antoni Suryadi. Dan hari ini kita bakal belajar tentang caranya caranya untuk membuat sebuah penghitung kurs atau kurs calculator atau exchange rate calculator yang nama lainnya. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Gabriel Antoni Suryadi dari kelas 10 PPLG 1. Hari ini kita bakal cobain bikin kurs calculator pakai PHP. Dan dimana kita bakal cobain pakai sistem kelas dan juga method ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasannya itu kita mulai dengan cara kita nyalain PHP-nya dulu guys. Kita buka di localhost pakai XAMPP. Nah, harusnya pakai Laragon, cuman lebih enak pakai XAMPP juga oke ya. Kita buka Visual Code Studio-nya dan juga buka localhost di website. Nah, kita udah masuk ke kurs calculatornya. Secara interface kita bikin simple aja. Bakal ada namanya dan juga nilai mata uang yang kita masukin. Dan kita bakal translatein misalnya $1 itu berapa rupiah, berapa baht, atau berapa yen. Kayak gini ya sistemnya. Dan kalau misalnya kita kosongin rupiahnya, misalnya dolarnya kita kosongin, mereka bakal deliver nilai 0. Gimana cara ini bisa bekerja? Kita bakal masuk ke dalam indeksnya dulu ya, yang ngeliatin ke kita. Pertama-tama kita lihat bahwa kita include dulu pemikirannya, sistem berpikirnya, dan juga kita bikin kurs calculatornya. Di sini cuma ada bagian controllingnya doang, view dan controllingnya doang, sedangkan background mikirnya dan ngitungnya itu ada di satu file lagi. Monitor view dan controllingnya udah di sini, dan kita bakal lihat di gimana cara ini bisa bekerja. Sekarang kita bikin kelas namanya kelas take, dan di kelas take ini ada sekitar 6 function yang kita buat. Yang pertama adalah function untuk ngecek datanya ada atau enggak. Ini adalah base banget untuk website kita, bahwa kita perlu banget untuk gimana caranya kita ngecek datanya itu ada atau enggak. Kita bikin function cek data dengan parameter data, dan selanjutnya di dalamnya akan ngecek apakah ada isinya atau enggak. Seterusnya kalau misalnya ada isinya, dicek isinya itu 0 atau enggak. Kalau misalnya 0, kembalikan nilai 0. Kalau misalnya ada isinya, kembalikanlah nilai parameter data yang kita dapat. Selain itu, kalau misalnya nggak diisi sama sekali ataupun belum ada isinya ataupun, balikan nilainya juga. Selanjutnya kita bakal bikin selanjutnya ada function untuk ngeliatin nilai-nilainya, yaitu function show rupiah, show dollar, show baht, and show yen. Dimana adalah function-function yang digunakan untuk mengambil data untuk ngecek data rupiah dari name input rupiah ada atau enggak. Ini kepakainya nanti di bawah di function hitungnya, karena berarti kita tinggal panggil function yang udah ngecek dan juga udah ngambil data nilai yang udah dapat ya. Selanjutnya kita cepat aja kita masuk ke data file hitungnya, dimana pertama dia bakal ngambil operatornya dulu. Operatornya itu kita dapat dari input type submit buttonnya masing-masing, yang namanya semua adalah INO. Tapi nilainya beda-beda masing-masingnya ya. Misalnya ada yang nilainya RC, ada yang nilainya DC, BC, dan juga YC. Dan ini sebelum itu kita bakal bikin namanya variabelnya dulu. Variabel untuk dimasukin nilai value yang bakal dimasukin lagi ke name yang bakal dikeluarin nanti. Ya, itu agak panjang, cuman ya gitu kira-kira sistemnya. Sama kita bikin variabel dulu, semuanya kita describe sebagai 0, dan ini adalah global ya. Ntar aja kita bikin globalnya. Nah, selanjutnya kita bakal lihat di sini bahwa kode saya ada yang aneh, bahwa kodenya itu kebanyakan pakai RP. Bentar. Sorry sebentar. Nah, biar lebih gampang, bahwa saya pakai rupiah semua di sini. Kenapa pakai rupiah?
Karena kita bakal bikin lebih simpel bahwa manggil rupiah itu tinggal nanti dikali ataupun tinggal dibagi nanti hasil akhirnya. Sehingga bakal mempermudah logika berpikir dan alurnya. Misalnya kita panggil. Kenapa kita panggil this? This itu adalah memanggil nilai daripada function yang kita telah buat, yaitu show dollar. Show dollar ini ngambil data dari dolar, yang dimana nilainya itu adalah sesuai dengan value rupiah, name rupiah ini. Input type name rupiah. Nah, kalau misalnya dia panggil RC, maka rupiahnya ya tetap rupiah, 1. Maka ketika nanti dipanggil lagi variabelnya, bakal tinggal ngalihin rupiah doang. Rupiah dikali 0,0059, rupiah dikali 0,0018, dan selanjutnya. Sedangkan kalau kita panggil parameter, kita panggil ini DC, ya bakal kayak gini. Kita panggilnya DC, maka bakal jadinya bakal manggilnya rupiah juga, tapi bedanya rupiahnya dipanggil dari show dollar yang dikali dibagi dulu dengan 0,559. Bakal ngedescribe pertama yaitu rupiahnya terlebih dahulu. Misalnya kita masukin 0, salah, dapatnya 0 kan. Nah, selanjutnya ya sama sisanya kayak begitu, bedanya kita bagi dulu. Intinya dia ngedescribe rupiahnya terlebih dahulu. Misalnya kita masukin 1 rupiah, hasilnya kurang lebih sama kayak yang lainnya. Kenapa? Kok bisa bukannya habis processing DL dia langsung berubah ya rupiahnya? Enggak guys. Misalnya kita lihat processingnya setelah rupiah, kita var dump misalnya, hasilnya itu ya tetap string sih. Bentar. Nggak jadi. Kalau misalnya kita nge-describe dolar, di sini bisa dolar, ya dia bakal ngubah nilainya jadi float. Ya ini kelemahan di kode saya ya, bahwa kalau misalnya kita masukinnya rupiah, dia bakal langsung nge-show bahwa rupiah itu langsung kita dapat nilainya string, padahal kita bisa di parse in dulu. Cuman ntar aja, males saya bikinnya. Nah, selanjutnya ya kurang lebih begitu variabel hitungnya. Dan setelah kita sudah dapat semua nilainya, kita return dalam sebuah array nama-nama berikut dengan nilai objek dari rupiah. Dan rupiah dari nilai dolar yang udah kita kaliin dan semuanya. Selanjutnya adalah gimana caranya kita manggil kelas yang udah kita buat. Kita bikin dong sebuah variabel namanya check dengan new tag atau panggil kelasnya. Setelah itu kita panggil hasil dengan nilai check, nilai hasil kelasnya ini, dan kita panggil nilai variabel hitung, this hitung. Sehingga di dalam kalkulator kita tinggal view doang. View-nya itu adalah manggil nilai kelas variabel nilai kelas dengan metode hitung yang di dalamnya kita masukin parameter rupiah, dolar, baht, dan yen. Dan di mana variabel hitung ini bakal manggil berdasarkan show rupiah. Kita masukin itu bakal manggil cek data rupiah terlebih dahulu. Mungkin itu sekian dari saya, Gabriel Antonius Suryadi. Kanan ya udah nonton sampai segini ya, video saya ngeframe yang di sini. Ya udah, kanan.